Tapi kalau suami yang fadlnya banyak, tahu istrinya butuhnya 2 juta, dia akan bilang ini 2 juta untuk keperluanmu, yang ini ATM untuk hidupmu. Masya Allah. Gimana Bu punya suami seperti itu? At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Judulnya dulu nih ya. Iming-iming anjuran nyemangati orang untuk mencari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain serta berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada ilmu, orang yang punya ilmu dan orang yang cari ilmu. Jadi judulnya ini ngiming-ngimingi orang biar mau cari ilmu dan mengajarkannya pada yang lain. Kemudian apa saja yang didapat sama orang yang punya ilmu, orang yang alim, ya, dan orang yang mau belajar, apa saja. Fadl. Nah fadl ini, fadlul ilm, kita harus tahu arti kata fadl. Fadlun, ada adlun. Ada apa? Fadlun sama adlun. Fadl itu kemurahan, lomo ini pun Gusti Allah, fadlullah. Kemurahannya Allah Ta'ala, fadl. Kalau adil, keadilannya. Dia seorang raja yang adil. Berarti dia kalau ada orang kerja ya dibayar, orang salah ya dihukum sesuai kesalahannya, orang baik akan dibalas sesuai kebaikannya. Itu namanya adil. Tapi kalau disebut ini raja adil dan bijaksana serta pemurahnya luar biasa. Itu dia akan membayar orang yang kerja lebih dari bayarannya. Orang yang gak kerja tiba-tiba dikasih duit banyak sama raja tadi. Berarti rajanya sangat dermawan, sangat pemurah. Nah di dalam membahas keutamaan ilmu, keutamaan sedekah, keutamaan istighfar, keutamaan baca Al-Quran. Kalimat yang dipakai itu bukan thawab. Bukan thawab, thawab itu pahala. Thawab itu pahala. Yang dipakai bukan thawab thalabul ilm, pahala mencari ilmu, enggak. Tapi fadl, fadlu thalabil ilm. Kemurahannya Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau cari ilmu. Kemurahan. Kemurahan artinya apa? Kalau dihitung sama usahanya mestinya dapatnya cuma 10. Tapi ini karena kemurahannya Allah dapatnya enggak cuma 10. 10 plus. Makanya kalau membahas keutamaan, kemurahan, kemuliaan. Orang yang cari ilmu dengan kalimat fadl enggak mungkin pahalanya cuma 1. Enggak mungkin. Orang yang mau cari ilmu nanti dibahas, kalau bahas sekarang ya sampai subuh ya. Jadi biar kita paham, kalau udah disebut kata fadl itu berarti lebih. Nah kalau kita kan enggak, mesti serba ngepas. Istri dikasih nafkah sama suaminya. Butuhmu kan 2 juta, ya udah ini 2 juta. Itu suaminya adil atau enggak adil? Adil. Butuh 2 juta dikasih 2 juta. Tapi ya rodok apa Bu? Apa Bu? Petut. Petut itu di atasnya pelit. Itu sahabatnya medit. Ya, itu sohibnya bakhil. Butuhnya 2 juta, dikasih 2 juta. Tapi kalau suami yang fadlnya banyak, tahu istrinya butuhnya 2 juta, dia akan bilang ini 2 juta untuk keperluanmu, yang ini ATM untuk hidupmu. Masya Allah. Gimana Bu punya suami seperti itu? Ternyata ATM-nya kosong. Mau ATM toh, ya enggak begitu. ATM ya lengkap dengan saldo yang unlimited. Ya ini yang untuk kebutuhanmu saya kasih, yang ini terserah kamu, ini kemurahan saya, nggunen sak karepmu. Kira-kira istrinya senang enggak? Senang.
Nah Allah Ta'ala memperlakukan hambanya itu dengan fadluh. Orang yang mau dekat itu dikasih Allah fadl, bukan thawab, fadl. Nah, karena usahanya cuma 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun di dunia ini loh. Kita kan cuma sebentar, maksimal 60 sampai 70 tahun. Lah kok balasannya abadi di surga? Itu apple to apple enggak itu? Sebanding enggak itu? Sama enggak? Mestinya kalau berbuat baiknya 60 tahun, ya pahalanya ya di surga 60 tahun. Gitu kan ya member. Tapi karena Allah Ta'ala maha pemurah, kita ini 60 tahun baik di dunia, di surga dikasih kebaikan unlimited. Selama-lamanya. Coba kalau kalimatnya dirubah. Kamu hidup di dunia 60 tahun, nanti kamu masuk surga 60 tahun, setelah itu dipertimbangkan kembali. Was-was enggak kita? Was-was. Tapi fadlullah, fadl. Kalau Allah udah kasih, ngasihnya berlebihan. Kenapa? Allah maha kaya. Makanya jangan takut minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah maha besar ampunannya, Allah maha besar karunianya, Allah maha besar cintanya, Allah maha besar kasih sayangnya. Kejar itu ya dengan terus berbuat baik kepada sesama, kepada makhluknya Allah Ta'ala, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para aulia wassalihin. Alhamdulillah.